Kita sudah paparkan sebelumnya, di antara alasan Ammar radhiyallahu an tatkala ditanyai mengenai faktor keterlambatannya dalam menerima Islam. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti para pembesar Quraisy. Tidak mustahil bahwa jawaban yang ia arahkan itu semata-mata agar ia dapat lepas dari pertanyaan penyerta lainnya yang bisa jadi akan dilontarkan lagi kepadanya. Jawaban seperti ini bukan hanya jawaban yang dinyatakan oleh Ammar radhiyallahu an saja, namun jawaban-jawaban seperti itu juga jawaban yang diberikan banyak orang yang masuk Islam belakangan. Kita juga tidak menganggap mustahil bahwa Ammar radhiyallahu an semenjak ia masuk Islam yakin bahwa dakwah Islam tidak hanya terbatas di tanah Arab saja, bahkan kekuasaan Islam akan melampaui negeri-negeri lainnya. Ammar radhiyallahu an juga memprediksi apa yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kita tidak berpikir bahwa keislamannya semata-mata untuk mencari kedudukan saja, tetapi yang ia kejar ialah agar ia dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin melalui kekuatan dan tekad yang ada pada dirinya. Pastinya ia juga telah mempersiapkan untuk dirinya beberapa rencana yang ia akan jalankan tatkala kaum muslimin sudah memulai penaklukan-penaklukan. Karena laki-laki ini tidak akan mau membaiat Nabi sampai ia betul-betul tulus bertekad akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki demi meninggikan kemuliaan Islam. Kita tidak akan mampu melukiskan kadar keimanan Islam yang ada pada Ammar radhiyallahu an, tetapi kita hanya sanggup mengambil kesimpulan bahwa keyakinannya terhadap tanah airnya, semangatnya dalam meninggikan kalimat bangsa Arab, serta keluasan wawasannya di antara orang-orang Arab lainnya terhadap negeri-negeri tetangga mereka merupakan dua hal besar yang ada pada dirinya. Sabda Nabi SAW ini membuktikan hal itu. Manusia baru masuk Islam, sementara Ammar bin As baru saja beriman. Sejak sekarang, apa yang akan kami sebutkan akan menjelaskan pandangan kami ini. Permuliaan Rasulullah SAW terhadap kedudukan Ammar dan pengangkatan Ammar menjadi salah satu pemimpin pasukan Islam. Nabi SAW tidak pernah meluputkan Ammar radhiyallahu an sedikit pun dari perang. Nabi SAW tidak pernah ingin membeda-bedakan seseorang yang masuk Islam setelah sebelumnya ia dalam keadaan bimbang dengan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Yang beliau ketahui bahwa orang yang memiliki kejujuran niat dari sebagian besar mereka akan berusaha beliau dekatkan. Sedangkan orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan takut dan ragu-ragu, beliau jamin keamanannya karena beliau ingin Islam bisa meraih manfaat dengan keberadaan mereka seluruhnya. Ammar radhiyallahu an sendiri menceritakan, Rasulullah SAW tidak pernah menyertakan seseorang sahabat pun denganku maupun dengan Khalid bin Walid dalam perang manapun semenjak aku masuk Islam. Karena beliau telah yakin dengan kejujuran, tekad, dan ketulusan Ammar terhadap kaum muslimin semenjak Ammar masuk Islam. Beliau juga mengetahui kecerdasan dan kepiawaian Ammar sebagaimana yang diketahui oleh orang lainnya. Rasulullah SAW menjadikannya pemimpin dalam perang Zatus Salasil, padahal perang itu diikuti oleh 3 pembesar sekaligus tokoh inti dalam sejarah Islam. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga menugaskan Ammar memimpin pasukan untuk menghancurkan berhala Suwa dan menugaskannya di Oman. Kepemimpinan Ammar di perang Zatus Salasil. Dahulu, Rasulullah SAW sering mengutus berbagai pasukan yang bertugas mengajak kabilah-kabilah Arab untuk memeluk Islam. Sementara paman-paman Al-As bin Wa'il, ayah Ammar, berasal dari kabilah Bali dan Uzrah dari kampung Juzam. Waktu itu, Rasulullah SAW mendengar bahwa kabilah Qada'ah sudah berada di dekat sudut-sudut kota Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Ammar kepada Qadaah guna mengambil hati mereka dengan pengutusan Ammar tersebut. Beliau mengutus Ammar guna memimpin 300 pasukan yang beranggotakan para petinggi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Hingga tatkala pasukan itu tiba di mata air daerah Juzam yang sering disebut As-Salasil, Ammar merasa khawatir dengan sedikitnya jumlah pasukan yang ia pimpin. Ammar akhirnya mengirim surat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah pasukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan menambah pasukan Ammar dengan 200 pasukan lagi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan itu juga beranggotakan orang-orang dari kaum Muhajirin dan Ansar, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membekali Abu Ubaidah dengan beberapa nasihat dan mewanti-wantinya agar jangan sampai terjadi perselisihan. Abu Ubaidah pun berangkat dan akhirnya bertemu dengan Ammar. Yang menarik perhatian, ternyata apa yang diwanti-wantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Ubaidah nyaris saja terjadi. Hampir saja meletus api perpecahan di antara Ammar dan Abu Ubaidah jika saja Abu Ubaidah tidak berusaha menghindari efek buruk yang akan terjadi itu. Hal itu dikarenakan Abu Ubaidah juga merasa akan memimpin pasukan sehingga Ammar berkata, "Engkau datang kepadaku hanya sebagai pasukan tambahan dan akulah pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan untukmu." Abu Ubaidah mengatakan, "Tidak, aku akan memimpin pasukan yang diutus denganku, sedangkan engkau memimpin pasukan yang ada padamu." Ammar tetap memegang teguh pendapatnya sendiri dan ucapannya. Abu Ubaidah teringat dengan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menaati nasihat itu. Dengan itulah pertentangan mulai meredah dan perselisihan pun lenyap. Pasukan kaum muslimin pun berjalan dengan menghadapi musuh dan menimpakan serangan yang bertubi-tubi terhadap mereka. Kaum muslimin berhasil membunuh pasukan yang banyak sekali. Hingga akhirnya musuh pun bercerai-berai. Pasukan musuh pun terpecah dan keluar dari kampung. Mereka berpencar untuk melarikan diri. Ketika pasukan Islam berhasil menundukkan musuh, mereka mulai mengambil kekayaan musuh dan mencari harta yang ditinggalkan oleh musuh. Namun, Ammar radhiyallahu an menghalangi keinginan mereka tersebut. Kemudian, tatkala pasukan mencoba ingin menghidupkan api unggun guna menghangatkan diri mereka dari suhu dingin, Ammar radhiyallahu an malah melarang mereka dan memerintahkan siapa saja yang berani menyalakan api, ia akan dilemparkan ke dalam api tersebut. Kaum muslimin pun merasa berat dengan kebijakan Ammar radhiyallahu an. Mereka tidak dapat menahankan kebijakan berat yang diterapkan olehnya. Padahal, hal yang menurut Ammar harus dilarang itu merupakan salah satu kebutuhan yang memang harus ada dalam kondisi perang. Di samping sangat dibutuhkan oleh pemimpin perang. Setelah pasukan pulang, mereka mengeluhkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mengajak Ammar berbicara mengenai keluhan para pasukan tersebut, dan Ammar menjawabnya dengan jawaban yang menunjukkan kepiawaiannya dalam perang dan dalam limbangan yang dilakukan dalam memprediksi berbagai akibat yang akan terjadi dalam segala aspek. Aku tidak suka mengizinkan mereka menyalakan api, karena musuh nanti akan melihat sedikitnya jumlah mereka, dan aku khawatir musuh menguntit mereka dengan tambahan pasukan yang lebih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat takjub terhadap Ammar dan memuji tindakannya tersebut. Pengutusan Ammar untuk menghancurkan Suwa. Suwa merupakan sebuah berhala besar milik suku Huzail yang terletak sekitar 3 mil dari kota Mekkah. Berhala ini berwajah perempuan. Kabilah Huzail selalu mengadakan haji ke sana dan menyembahnya sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab umumnya terhadap seluruh berhala-berhala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Amr bin As agar memimpin sekelompok para sahabat guna menghancurkan patung Suwa tersebut. Ketika Amr tiba di tempat Suwa, penjaga berhala Suwa berkata, "Apa yang kau inginkan?"
Ammar menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menghancurkan Suwa. Penjaga itu menyelah, engkau tidak akan mampu melakukannya. Ammar berkata, mengapa? Si penjaga mengatakan, engkau terlarang oleh Suwa. Ammar mengatakan, sampai sekarang engkau masih saja berada di atas kebatilan. Celakalah engkau. Apakah patung itu bisa mendengar dan melihat? Ammar mendekat kepada berhala tersebut, merobohkannya, dan menyuruh para sahabat agar menghancurkan tempat penyimpanan hartanya. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Lalu Ammar bertanya kepada penjaga berhala tersebut, bagaimana pandanganmu sekarang? Si penjaga mengatakan, aku masuk Islam karena Allah, Rabb semesta alam. Para pakar sejarah tidak menyebutkan jumlah pasukan yang ada pada Ammar. Oleh karena itu, kita berkesimpulan bahwa jumlah mereka tidak lebih dari hitungan jari, karena tidak ada seorang pun di sana selain si penjaga patung. Kita juga berkesimpulan adanya sejumlah orang bersama Ammar hanya untuk tujuan penghancuran tempat penyimpanan harta berhala tersebut. Penugasan Ammar untuk menangani harta zakat di Oman. Aku belum pernah melihat ada seorang ahli sejarah atau sebuah tulisan sejarah pun yang menerangkan, kecuali mereka sepakat dengan kita mengenai keahlian perang Ammar dan berbagai tindakannya dalam menyelesaikan urusannya yang penuh dengan hikmah dan cara-cara yang jarang ditemukan. Maka dari itu, tidak salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepercayaannya kepada Ammar karena kecakapan dan keahliannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya tugas untuk memimpin misi politik dan agama yang berbahaya. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Raja Oman, Ja'far dan Abbad, kedua putra Al-Jalandi yang dibawa oleh Ammar bin As guna menyeru mereka ke dalam Islam. Agama resmi negara tersebut adalah Majusi. Berikut ini suratnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Ja'far dan Abbad, kedua putra Al-Jalandi. Salam keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Saya menyuruh kepada kalian agar masuk Islam. Masuk Islamlah, kalian akan selamat. Karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, guna memperingatkan siapapun orang yang masih hidup dan membenarkan azab yang akan menimpa orang-orang kafir. Jika kalian berdua mengikrarkan keislaman kalian, kalian akan tetap aku tugaskan menjadi pemimpin. Namun, jika kalian berpaling untuk mengikrarkan keislaman Islam, kerajaan kalian berdua akan lenyap dari kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menugaskan Ammar dalam dunia militer saja, bahkan beliau menugaskan Ammar dalam dunia diplomasi juga, sebab beliau tahu akan kecerdasan dan ketajaman pandangan Ammar. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ammar sebagai delegasi guna menemui Ja'far dan Abbad yang merupakan kedua raja negeri Oman. Hingga akhirnya pengutusannya itu selesai dengan keberhasilan dakwah yang ia lakukan dan masuk Islamnya warga Oman di bawah tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjuknya sebagai pemegang otoritas kewenangan yang menangani urusan harta zakat atau amil zakat sebagai balasan atas jasa besarnya itu. Jabatan tinggi ini tetap menyertainya hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, seyogianya Ammar harus mengenali kembali seluk-beluk negeri Oman melalui kunjungan yang pernah ia lakukan beberapa kali ke sana sebelum ia masuk Islam. Pengetahuannya terhadap keadaan penduduknya dan berbagai macam norma yang mereka anut. Hal itu amat memungkinkannya untuk mempersiapkan diplomasi yang bagus dalam menancapkan pengaruh Islam dalam berbagai aspeknya. Terlepas apakah tugas ini merupakan bagian dari tugas keagamaan, tetapi tugas ini juga mengandung sisi politik besar yang hanya bisa dipraktikkan oleh Umar, sebagaimana yang akan kita lihat nantinya.